bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia serta rahmat-Nya sehingga penulis masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan makalah. Proses penyusunan makalah ini tidak terlepas dari berbagai rintangan dan halangan, mulai dari pencarian literatur, pengumpulan data, sampai pengolahan data dan juga tahapan penulisan. Penulis menyadari bahwa hasil penulisan ini masih banyak kekurangan, karena tiada manusia yang luput dari kesalahan. Penyelesaian penulisan makalah ini adalah sebuah pekerjaan yang cukup berat, sebab tidak hanya memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit, melainkan juga membutuhkan ketekunan, ketabahan, dan tentunya kesabaran guna menyelesaikannya. Dan kebersamaan dan kerjasama kelompoklah yang membuat penulisan makalah ini selesai dengan baik. Maka dari itu, semoga pembaca dapat menikmatinya. Terima kasih. Bab 1. Pendahuluan. Perjuangan bangsa Indonesia melawan disintegrasi bangsa memang tidak mudah. Terdapat berbagai pergolakan yang terjadi di Indonesia. Pergolakan seperti apa yang terus terjadi di Indonesia? Hal tersebut sering muncul di benak pertanyaan hayalan ramah. Pergolakan yang sering terjadi pada masa itu salah satunya seperti di Sumatera Barat, yaitu terjadi pemberontakan yang diinisiasi oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau kerap kita sebut dengan PRRI. Selain itu, di Sulawesi juga terjadi pemberontakan yang dipelopori oleh perjuangan rakyat semesta atau disebut dengan Permesta. Awal mula terjadinya pemberontakan yang diinisiasi oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI diawali dengan pembentukan dewan-dewan di berbagai wilayah Sumatera Barat. Pada tanggal 20 Desember 1956 terjadi pembentukan Dewan Benteng yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein yang berlokasi di Sumatera Barat. Dalam pembentukan Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon yang berlokasi di Sumatera Utara. Kemudian pada pertengahan Januari 1957 dibentuk Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol Barlian yang berlokasi di Sumatera Barat Selatan. Dan terakhir pada tanggal 18 Februari 1957 terbentuklah Dewan Maguni yang dipimpin oleh Letnan Kolonel PNJ Samuai yang berlokasi di Sulawesi atau Widyatmi tahun 2013. Pada tanggal 15 Februari 1958, Letnan Kolonel Ahmad Hussein mendirikan sebuah organisasi, yaitu sebuah gerakan yang bertujuan menyelamatkan negara Republik Indonesia. Gerakan tersebut akhirnya mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dengan lokasi pemerintahan di Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Syafruddin Prawinagara sebagai Perdana Menteri PRRI. Setelah itu pada tanggal 2 Maret 1957 terbentuklah gerakan yang mendukung PRRI di wilayah Sulawesi, yaitu Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam Permesta antara lain Letnan Kolonel Panji Sumo
Samuel, Mayor Runtu Rambi, Letnan Kolonel DJ Samba, Mayor Gerungan, serta Letnan Kolonel Saleh Lehadi. Pada saat pembentukan Permesta ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Akan tetapi pusat pemerintahannya berada di Manado, Sulawesi Utara. Dengan demikian, gerakan PRRI dan Permesta pada saat itu sering disebut dengan PRRI atau Permesta. Rumusan masalah. Apa awal mula munculnya pemberontakan PRRI Permesta? 2. Apa saja pemberontakan PRRI atau Permesta di Indonesia? 3. Dampak dari PRRI atau Permesta. Tujuan penulisan. 1. Mengetahui awal mula munculnya pemberontakan PRRI Permesta. 2. Mengetahui apa saja pemberontakan PRRI atau Permesta di Indonesia. 3. Dampak dari PRRI atau Permesta. Pembahasan awal mula munculnya pemberontakan PRRI atau bisa dibilang dengan Permesta. Pada tahun 1948 sampai 1965, bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman, disintegrasi, berbagai pergolakan terjadi pada masa itu. Salah satunya pemberontakan PRRI. Permesta penyebab terjadinya PRRI bukanlah peristiwa tunggal, terkait dengan berbagai aspek pemerintahan yang diabaikan oleh Soekarno. Masalah utama adalah pengabdian aspirasi lokal. Dalam perwujudan kedatangan kepala negara, dukungan keuangan untuk biaya operasional operasi militer sangat minim dari politik dan administratif. Terdapat beberapa masalah seperti berakhirnya koalisi Soekarno-Hatta karena Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Kejahatan daerah, otonomi keuangan, peningkatan infrastruktur dan stabilitas, keamanan daerah yang tidak ditangani dengan baik, Wilayah sentral di pembagian kue pembangunan Kebiri kekuasaan Sumatera Barat, kelompok militer oleh Jenderal Keisat Abdul Haris Nasution, dan komunis dominasi penyebab peristiwa tersebut tidak diungkapkan secara lengkap dan komprehensif. Tapi bagian munculnya PRRI merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat menganggap pemerintah revolusional Republik Indonesia PRRI sebagai pemberontakan yang harus ditumpas. Akan tetapi jika dipahami makna dari latar belakang munculnya gerakan PRRI, ini adalah karena munculnya rasa kecewa atas kebijakan pemerintah pusat berupa sentralisasi kekuasaan serta tidak meratakannya pembangunan di Indonesia. PRRI juga bukan gerakan separatis, tapi koreksi total dan keras dari rezim pusat yang dianggap melanggar konstitusi. Pemberontakan ini timbul bukan tanpa sebab, melainkan karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan munculnya pemberontakan PRRI Permesta. Faktor politik, penggolakan yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1965 disebabkan karena kondisi politik di Indonesia mengalami berbagai permasalahan. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul pada akhir tahun 1949, yaitu pemberontakan PKI tahun 1948. Kemudian munculnya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, serta terbentuknya RSI, Republik Indonesia Serikat. Permasalahan tak kunjung usai, hingga munculnya permasalahan baru begitu kompleks, yaitu dengan terbentuknya UUDS yang digunakan selama 9 tahun lamanya, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Diawali pada tanggal 17 Agustus 1950 bahwa Undang-Undang Dasar sementara UUDS sudah berlaku dan di dalamnya berisi mengenai tantangan politik yang sudah diatur. Kebijakan yang dikeluarkan dalam UUDS ini memberikan suatu dampak bagi sistem penyelenggaraan negara, yaitu yang awalnya menggunakan sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Kemudian pada sistem ini seorang presiden bukan hanya menjadi kepala pemerintah saja, akan tetapi presiden juga merangkap menjadi kepala negara. Terima kasih. Faktor ekonomi. Pembangunan ekonomi pada saat itu menjadi penyebab terbentuknya
DPR RI Permesta di Indonesia. Hal tersebut karena pembangunan dan ekonomi yang ada di Pulau Jawa dan pulau lainnya itu tidak merata. Pembangunan ekonomi dan semua aspek terfokus pada Pulau Jawa sehingga menyebabkan pulau-pulau lain merasa terabaikan. Pada tahun 1950-an, segala sesuatu mengenai pembangunan segala terfokuskan pada daerah pemerintahan yaitu Pulau Jawa. Sedangkan pembangunan di daerah luar Pulau Jawa kurang diperhatikan pemerintahan pusat. Dengan kejadian tersebut menjadikan rakyat Indonesia yang ada di Pulau Jawa merasa kecewa dan terabaikan oleh pemerintah pusat. Terutama masyarakat Sumatera Barat dan masyarakat Sulawesi. Oleh karena itu dibentukkan PRRI Permesta pada saat itu untuk menyampaikan keluh kesah dan aspirasi masyarakat untuk pemerintah pusat. Faktor militer juga salah satu awal mula terbentuknya PRRI atau bisa dibilang Permesta. Kebijakan yang dikeluarkan melalui UUDS tentang sistem politik menjadi suatu pengamatan bagi perkembangan politik di Indonesia. Dan kebijakan tersebut tak luput dirasakan oleh kelompok militer Indonesia. Pada saat itu terjadi pengerucutan batalion yang menyebabkan sejumlah TNI dinonaktifkan dari kebijakan ini. Muncul rasa kecewa dan terhina dari para prajurit TNI yang ada pada saat itu. Sudah berjuang mempertahankan Indonesia dari penjajah. Bentuk dari kekecewaan tersebut akhirnya para TNI dinonaktifkan menjadikan PRRI atau bisa dibilang Permesta dengan membuat Dewan Daerah Militer terbentuk sebagai ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Tujuan pemberontakan PRRI atau Permesta, suatu pemberontakan akan lahir karena munculnya rasa tidak puas dari masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rasa tidak puas tersebut dimobilisasi oleh para tokoh pertujuan untuk mendapatkan dukungan serta simpati dari masyarakat. Dengan adanya mobilitas ini merupakan langkah yang tepat untuk melemahkan legitimasi dan dari pemerintahan Apriansyah Edward Gedalem 2020. Kemudian PRRI Permesta lahir dengan tujuan untuk menyampaikan pembangunan dan ekonomi yang pada saat itu tidak seimbang antara pembangunan yang berada di Pulau Jawa dengan pembangunan yang ada di pulau lainnya. Semua pembangunan terfokus pada pemerintah. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab masyarakat di luar Pulau Jawa merasa tersakiti dan juga merasa dirugikan karena merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Sehingga PRRI Permesta mengeluarkan ide untuk menginspirasikan pendapat dan keinginannya dengan membentuk Dewan Militer Daerah. Pemberontakan PRRI Permesta di Indonesia. Berdirinya PRRI Permesta pada tanggal 11 Februari 1998 diadakan sebuah sidang kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri di Juanda yang pada saat itu menjabat sebagai pemimpin kabinet. Sidang kabinet yang juga dihadiri oleh KM Niksau, Sudirman, Kaisat, Nasution KSL, Subiakto, serta Sekjen Kementerian Pertahanan Kolonel Hidayat. Pada sidang ini kabinet memberi keputusan yang tegas bahwa kabinet ini menolak ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Presiden. Di sisi lain, bersamaan dengan sidang kabinet tersebut telah dikeluarkan surat pernyataan dari Dinas Tentara dan surat pernyataan oleh Kolonel Dahlia Jamek, Letnan Ahmad Hussein, serta Kolonel Maulid Sibolon selanjutnya. Dampak dari PRRI Permesta. Dampak PRRI Permesta untuk Indonesia. Dampak dari pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia PRRI di Sumatera Barat serta perjuangan rakyat semesta di Sulawesi tidak hanya terjadi pada saat di arena perang saudara,
Akan tetapi juga setelah terjadi perang saudara tersebut, akibat dari pemberontakan PRRI Permesta memakan banyak korban. Pada laporan yang tercatat dalam ZM 2018 menyebutkan bahwa dalam 2 tahun pertama, prajurit dari pihak pemerintah memakan korban sebanyak 983 korban terbunuh. Kemudian 1.695 korban luka-luka serta 154 orang hilang akibat perang saudara tersebut. Kemudian di sisi lain, korban juga dialami oleh pihak PRRI Permesta, yaitu sebanyak 6.115 orang meninggal dunia. Berdasarkan jumlah korban tersebut, juga terdapat korban yang belum ditemukan dari Angkatan Pemuda Minang karena mereka terbunuh serta hilang sampai berakhir peperangan. Dari pemberontakan PRRI Permesta bagi masyarakat Sumatera Barat, pergolakan yang terjadi pada masa tersebut membuat rasa trauma bagi masyarakat setempat. Salah satunya di daerah Sumatera Barat. Pemberontakan PRRI yang terjadi pada tahun 1958 sampai dengan 1961 menyisakan rasa trauma pada masyarakat Sumatera Barat karena banyak terjadi korban jiwa akibat pemberontakan tersebut. Harta yang dimiliki oleh masyarakat pun lenyap, dan yang lebih parah dari dampak pemberontakan PRRI ini adalah dampak psikologis bagi masyarakat. PRRI dianggap sebagai sebuah gerakan pemberontakan yang membawa nasib buruk bagi masyarakat Sumatera Barat. Roni Dim 2010. Pemberontakan PRRI juga memberikan dampak bagi masyarakat Sumatera Barat. Terjadi pertumpahan darah akibat dari pemberontakan PRRI. Banyak korban yang tewas dari masyarakat Sumatera Barat akibat dari pertumbuhan darah PRRI. Selain itu, muncul juga rasa trauma dari masyarakat Sumatera Barat. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa dengan adanya pemberontakan PRRI yang awalnya memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk menyamaratakan pembangunan dan ekonomi antara Pulau Jawa dan pulau lainnya, tetapi berdampak buruk pada masyarakat Sumatera Barat sendiri. Baik itu banyak kehilangan nyawa maupun yang memiliki rasa trauma mendalam akibat adanya pemberontakan PRRI tersebut. Saran dan kesimpulan. Pada tanggal 15 Februari 1958 diproklamirkan berdirinya suatu pemerintah di luar dari pemerintah pusat, yaitu pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. PRRI diproklamirkan pada pukul 22 WIB dengan Perdana Menteri Sajak-Udin Prawinegara. Di sisi lain, pada tanggal 17 Februari 1958 di Sulawesi terbentuklah suatu gerakan perjuangan rakyat semesta oleh Letkol Dudindo Somba. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakseimbangan kebijakan pemerintah pusat antara wilayah di daerah Jawa dengan daerah luar Pulau Jawa. Sikap itu muncul karena adanya keputusan pemerintah untuk mengarahkan tubuh TNI yang menyebabkan beberapa personil TNI harus meninggalkan jabatannya atau dikenal dengan sebutan gantung senjata. Kemudian atas kejadian tersebut muncul rasa kecewa bagi para TNI yang selama ini mereka sudah berjuang mempertahankan Republik Indonesia dan para penjajah. Pemberontakan PRRI Permesta memberikan suatu refleksi untuk masyarakat Indonesia bahwa seharusnya pemerintah pusat harus bersikap adil dalam menyamaratakan pembangunan dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, supaya nantinya tidak terjadi lagi pemberontakan seperti pemberontakan PRRI Permesta. Saat ini, Presiden Indonesia sudah memperhatikan otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari pembangunan yang terus-menerus digencarkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.